السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مزل العطاء ومسبغ النعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والجود والكرم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد العرب والعجم المخصوص من ربه بجوامع الكلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه مصابيح الدجى والظلم الذين أكرمهم الله فجعلهم خير أمة هي خير الأمم، وعلى كل من جاء بعدهم مقتفيا آثارهم وقد خلا قلبه من الغل للمؤمنين وسلم. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasannya talabul ilmi merupakan kewajiban seorang muslim dan muslimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu agama merupakan kewajiban setiap muslim. Kemudian kita berada di masjid, di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum, baik laki-laki maupun perempuan, berkumpul di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, wa yatadarasunahu yatluna kitab Allah. Kaum tersebut mengkaji kitab Allah Subhanahu wa taala, mengkaji ilmu, wa yatadarasunahu bainahum, dan saling tadarus, saling mempelajari, tanya jawab tentang permasalahan agama, mengikuti kajian di masjid. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun padanya ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah akan melimpahinya. Wa dzakarahum wa haffathumul malaikah, dan para malaikat akan menaunginya dengan sayap-sayap mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan sebut nama orang-orang yang berkumpul di masjid, baik laki-laki maupun perempuan, di sisi Allah Subhanahu wa taala, di depan para malaikat. Dan juga alhamdulillah kita dapat mengadakan kajian malam hari di antara dua salat maghrib dan salat isya, dan mengadakan atau berdiam diri antara satu salat dengan salat berikutnya, beribadah kepada Allah, entah dengan membaca Al-Quran atau melaksanakan sholat sunnah, atau mengikuti kajian antara dua sholat seperti saat ini yang kita lakukan, sholat maghrib kemudian sholat isya, tidak keluar dari masjid, tidak berhadas, ya akan mendapatkan pahala ribat seperti orang yang menjaga perbatasan kaum muslimin, ya pahalanya sangat besar. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Kata Rasulullah, maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu yang dapat mengangkat derajat kalian dan dapat menghapus dosa-dosa kalian? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, iya kami mau. Siapa orang yang tidak mau diangkat derajatnya dan dihapuskan dosa-dosanya? Kemudian Rasulullah menjawab, qal isbaghul wudu'i 'alal makarih, menyempurnakan wudu ketika waktu-waktu susah, seperti ketika waktu suhu dingin, maka kita harus menyempurnakan wudu. Ketika Allah memerintahkan membasuh tangan hingga siku, maka kita usap hingga siku. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mengusap kepala, maka kita mengusap kepala walaupun kondisi yang sangat dingin.
isbaghul wudu'i 'alal makarih wa kathratul khuta ilal masajid, dan memperbanyak langkah menuju masjid. Jadi memperbanyak langkah menuju masjid akan mengangkat derajat seseorang dan akan menghapus dosa seseorang. Wa intidharus shalah ba'da shalah, dan orang yang menunggu waktu sholat satu dengan waktu sholat berikutnya. Bahkan dalam hadis yang lainnya disebutkan, barang siapa yang menunggu antara satu sholat dengan sholat yang lainnya dalam keadaan bersuci, tidak berhadas, maka para malaikat akan memberikan sholawat kepada orang tersebut. Kemudian kaum muslimin dan muslimat, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah singgung bersama pembahasan tentang fikih atau ilmu fikih secara bahasa, secara syariat Islam, secara istilah para fuqaha, para alim ulama. Kemudian kita juga membahas keutamaan fikih, ya, secara garis besar, keutamaan tafaquh fid din, mempelajari ilmu agama, yang mana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Ya, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan di dunia dan di akhirat, Allah akan fahamkan orang tersebut agama. Ketika kita ditanya sesuatu masalah tentang ilmu agama, kok kita tidak mampu menjawabnya, maka perlu kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah Allah mengharapkan kebaikan pada diri kita ataukah tidak? Karena hadisnya sahih, hadisnya sudah jelas. Nabi Muhammad mengatakan, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan di dunia dan di akhirat, maka Allah akan fahamkan ilmu agama. Bahkan para ulama menjelaskan, kalau tidak ada keutamaan lain tentang menuntut ilmu kecuali satu hadis ini, sudah cukup. Bahkan Allah, di antara keutamaan tafaqquh fid din, ya, adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad hanya meminta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma, dalam surat Thaha. Wa qul, katakan Muhammad, Rabbi, ya Tuhanku, zidni, tambahkanlah aku ilmu. Para ulama menyebutkan, diantaranya Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan Nabi Muhammad tambahan istri. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan Nabi Muhammad tambahan harta. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan Nabi Muhammad tambahan-tambahan yang bentuknya duniawi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad agar diberikan tambahan ilmu. Karena ilmu yang bermanfaat akan membawa seseorang ke dalam jalan yang lurus. Kemudian juga, ya, pada pertemuan yang lalu kita sebutkan bahwasannya di antara keutamaan ilmu fikih secara khusus, yaitu ilmu yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat, yang dibutuhkan seluruh kalangan, dari mulai kecil, dewasa, tua, ya, ketika masih hidup maupun setelah mati, ya. Karena ketika seorang sudah meninggal pun ada hukum-hukum fikih yang berkenaan tentang jenazah. Kemudian juga kita juga telah sampaikan bahwasannya dengan fikih kita akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan fikih pula kita akan mengetahui al-halal al-haram, dan kita tidak akan mengetahui hukum atau permasalahan yang kontemporer, yang baru, ya, seperti yang kita sebutkan kemarin, yang tidak ada di zamannya Nabi Muhammad tetapi saat ini ada, seperti hukum sabu-sabu dan yang lainnya. Ya, apa hukumnya? Atau juga khamr, minuman keras yang terbuat selain dari anggur. Ya, zamannya Nabi yang digunakan hanya kurma dengan anggur. Akan tetapi sekarang muncul, ya, ada yang dari singkong, ada yang dari yang lain-lainnya. Itu semuanya kita tidak akan mengetahui hukum-hukum sesuatu yang baru yang tidak ada di zaman Nabi kecuali dengan belajar ilmu fikih. Dan kita telah ketahui bersama permasalahan yang sering sekali dipertanyakan di dalam masyarakat adalah ilmu fikih.
Dan itu menunjukkan bahwasanya ilmu fikih itu lebih dibutuhkan masyarakat ketimbang ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian pula kita telah sebutkan kemarin hukum mempelajari ilmu fikih, yaitu ada dua. Yang pertama fardu kifayah, hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah adalah kewajiban bersama. Apabila suatu daerah tidak mengamalkannya, maka semuanya berdosa. Tapi jika satu daerah tersebut hanya ada satu orang saja, maka daerah tersebut tidak berdosa. Seperti azan, azan fardu kifayah. Kalau satu kampung, satu daerah, tidak ada yang menegakkan, mengumandangkan azan, maka satu kampung, satu daerah tersebut berdosa. Tapi jika satu daerah tersebut ada yang mengumandangkan azan, maka daerah tersebut tidak berdosa. Sebagaimana juga mempelajari ilmu fikih, mempelajari kitab salat, kitab zakat, kitab puasa, kitab haji, yang lainnya itu merupakan fardu kifayah. Kalau satu daerah, misalkan satu kampung, itu nggak ada, atau satu kota nggak ada yang mempelajari ilmu fikih, maka satu kampung, satu daerah tersebut berdosa semuanya. Tetapi apabila ada salah satu di antara mereka yang mempelajari ilmu fikih, kitab sholat, kitab zakat, puasa, haji, dan yang lainnya, maka kamu tersebut tidak cukup dan tidak mendapatkan dosa. Kemudian yang kedua, hukumnya adalah fardu ain, kewajiban bagi orang tertentu. Kapan? Ketika seorang ingin melakukan suatu amalan. Misalnya orang ingin sholat, maka wajib bagi orang tersebut mempelajari tata cara sholat. Tata cara sholat harus dipelajari. Misalkan orang ingin wudhu, maka orang tersebut dituntut secara tertentu, kamu harus mempelajari ilmu wudhu. Kemudian apabila orang ingin jual beli di pasar, atau jual beli online, atau yang lainnya, maka dituntut orang tersebut mempelajari ilmu-ilmu yang berkenaan tentang amalan tersebut. Itulah dua hukum fikih. Kemudian sebagaimana yang kita janjikan pada pertemuan yang lalu, pada malam hari ini insyaallah kita akan mulai mengkaji kitab Mulakhas Fiqh Al-Ibadat, ringkasan dari fikih ibadah. Membahas tentang judul buku Mulakhas, namanya saja Mulakhas. Apa itu Mulakhas? Yaitu ringkasan. Jadi ringkasan berarti sebelumnya ada kitab asli. Kitab asli yang berjilid-jilid misalkan, kemudian diringkas menjadi beberapa halaman saja. Kemudian fiqh, fiqh, kalimat fiqh di sini adalah fikih secara istilah, bukan secara bahasa, bukan secara syariat. Karena telah kita sebutkan pertemuan yang lalu bahwasanya al-fiqhu lughatan al-fahm. Fikih secara bahasa itu al-fahm, yang memahami. Jadi semua ilmu yang ada di dunia ini, baik agama maupun umum, baik bahasa Arab, fikih, tafsir, hadis, ilmu bahasa Inggris, kemudian sosiologi, sejarah dan kimia, biologi dan yang lainnya, itu semuanya bisa dikatakan fikih, tetapi secara bahasa, lughatan. Kemudian ada syara'an adalah al-ilmu bimasailid dini umuman, ilmu atau mengetahui permasalahan-permasalahan agama Islam secara umum, secara garis besar. Sehingga fikih menurut syariat Islam itu juga bisa mencakup ilmu akidah, kemudian ilmu tafsir, kemudian ilmu hadis, kemudian ilmu-ilmu yang lainnya. Barulah fikih secara istilah. Jadi yang kita akan mempelajari di sini adalah fiqh secara istilah para ulama, para fuqaha, para ahli fikih yang kita sebutkan, yaitu al-ilmu bil ahkam syar'iyyatil amaliyah bi adillatiha at-tafsiliyah, yaitu ilmu yang membahas tentang hukum syariat Islam yang amaliyah. Karena syariat Islam, hukum-hukum syariat Islam ada dua Yang pertama al-i'tiqadiyah, yang berkaitan tentang keyakinan, yang berkaitan tentang hati.
ya, yang amalan tidak nampak, maka itu dibahas tentang fikih, dibahas di dalam ilmu akidah, ya, yang sudah dibahas sama Ustadz Iqmal, ya, Ustadz Iqmal. Kemudian yang hafizahullah, semoga Allah SWT memberikan keberkahan pada beliau. Kemudian yang kedua adalah al-amaliyah, anggota badan, ya. Al-amaliyah, anggota badan seperti apa? Salat, gerakan salat, puasa, zakat, itu semuanya termasuk amaliyah. Bi adillatiha tafsiliyah, dibahas secara dalil-dalilnya terperinci. Maksudnya adalah ketika disebutkan hukum ini, maka dalilnya ini. Kemudian hukum makan tangan kanan, dalilnya ini. Hukum memasukkan kaki kanan ke dalam masjid, mendahulukan kaki kanan dalam masjid, maka dalilnya ini. Itu dibahas di dalam ilmu fikih secara istilah para fuqaha. Kemudian adapun al-ibadat, ibadah di sini lebih menjurus juga pada ibadah-ibadah yang telah kita ketahui seperti bersuci, ya, wudu, kemudian tayammum, kemudian mandi besar, mandi junub, kemudian juga dibahas tentang sholat, ya, tata cara sholat, kemudian puasa, zakat, dan haji. Kemudian kita mulai saja. Pembahasan yang pertama adalah Kitabu At-Taharah. Kitabu At-Taharah. Kitab Taharah atau artinya kitab bersuci. Kitab Taharah adalah namanya saja kitab, ya, kitab, yaitu yang mengumpulkan beberapa bab, ya. Jadi dalam Kitab Taharah, kitab bersuci, kita akan membahas beberapa bab. Bab yang pertama yang kita akan bahas adalah tentang air, al-miyah, air. Karena air adalah merupakan zat atau benda yang kita gunakan ketika bersuci, maka dibahas yang pertama kali adalah tentang air. Kemudian bab yang kedua kita akan membahas tentang al-aniyah, bejana. Ya, bagaimana hukum kita bersuci dengan bejana yang terbuat dari misalkan kulit babi atau kulit kambing yang sudah disama, yang sebelumnya disembelih dengan nama selain Allah atau yang lainnya. Kemudian bab bab yang ketiga nanti kita juga akan membahas tentang ahkamu qada'il hajah. Ya, bagaimana tata cara bersuci, bagaimana hukum. Kadang kan kita pergi, ya, ke tempat-tempat yang itu namanya tempat-tempat umum, tapi tempat umumnya bukan umum masyarakat menengah ke bawah, kadang menengah ke atas yang ekonominya, atau yang orang-orang kaya. Kadang kita di hotel atau di tempat umum, misalkan di bandara internasional atau yang lainnya. Kemudian tidak ada air, ya, tidak disediakan air, atau di pesawat tidak ada disediakan air untuk bersuci, untuk berwudu, atau untuk istinja, ya, mengusap. Bagaimana hukumnya kita mengusap kotoran, ya, dengan kain misalkan, atau tisu atau yang lainnya. Kita akan bahas pada bab yang ketiga. Kemudian bab yang keempat kita akan membahas tentang izalatun najasah. Bagaimana cara membuang najis, ya, benda yang suci kemudian terkena najis. Bagaimana cara menjadikan benda tadi suci kembali? Ya, misalkan karpet yang kita sholati, ada jamaah yang membawa anaknya, ya, kemudian anak kecil tersebut ngompol, ya, buang air kecil sehingga terkena apa? Sajadah. Bagaimana hukumnya? Tentunya najis. Apakah kita langsung buang sajadahnya? Apakah kita langsung potong, ya, posisi yang terkena dan kita buang jadi berlubang, ya, sajadahnya? Tentu saja tidak. Nanti kita akan membahas bagaimana cara-cara menghilangkan najis. Kemudian bab yang kelima pembahasan tentang sunanul fitrah, ya, sunnah-sunnah fitrah seperti potong kuku,
kemudian mencabut bulu ketiak, kemudian mencukur bulu kemaluan, kemudian khitan dan yang lain-lainnya. Kemudian bab yang ke-6 pembahasan tentang wudu. Pembahasan tentang wudu. Kemudian bab yang ke-7 al-mashu 'alal khuffain, mengusap dua khuf. Ya, bagaimana cara mengusap sepatu yang terbuat dari kulit, kemudian bagaimana cara mengusap kaos kaki. Kan kadang ketika kita berpergian atau kita sedang ke desa atau kita lagi piknik, camping ya di pegunungan atau di kaki gunung dan itu sangat dingin sekali sehingga kita tidak mampu air mengenai kaki kita yang semakin dingin. Bagaimana caranya? Syariat Islam memperbolehkan mengusap alil khuffain ya, dua sepatu yang terbuat dari kulit. Bagaimana juga hukumnya mengusap sepatu yang seperti kita sekarang ini ya. Sepatu yang terbuat bukan dari kulit tapi dari kain di bawah mata kaki dan yang lainnya nanti insya Allah kita akan bahas. Kemudian bab yang ke-8 nawaqidul wudu wa ma yata'allaqu biha, yaitu pembatal wudu dan yang berkaitan tentang pembatal wudu. Hukum-hukum yang berkenaan tentang pembatal wudu. Bagaimana ketika seorang menyentuh wanita yang bukan mahramnya, apakah membatalkan wudu apakah tidak. Kemudian bagaimana ketika seorang lagi sholat keluar darah misalkan jerawat atau mimisan atau yang lainnya, itu semuanya kita akan bahas di pembahasan pembatal wudu. Kemudian yang ke-9 pembahasan tentang al-ghusl, mandi besar, mandi junub ya, setelah berhubungan suami istri atau bermimpi basah, maka apa yang disyariatkan, yaitu mandi besar. Kemudian pembahasan bab yang ke-10 pembahasan at-tayammum. Bagaimana cara tayammum? Tayammum jika tidak ada air ya. Kadang kita ketika nggak ada air masjid langsung tayamum, nggak nyari dulu. Lah ini seperti ini. Nah nanti itu kita akan bahas. Ya. Terus tata cara tayamum. Ya, apakah setiap tembok kita bisa mengusapnya? Apakah tembok yang hanya ada debunya yang boleh kita bertayamum dengannya atau yang lain-lainnya? Kemudian bab yang ke-11 yaitu bab yang terakhir adalah pembahasan tentang al-haid wan nifas. Pembahasan haid dan nifas. Pembahasan haid dan nifas ini pembahasan yang sangat jeli dan agak susah. Tapi agak susahnya sudah tahu susah, tapi kebanyakan wanita tidak mau bertanya. Nah, itu susahnya. Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad ya, beliau hafal 1 juta hadis. 1 juta hadis. Bulughul Maram itu cuma 1000 hadis saja. 1000 sekian hadis. Sahih Bukhari ya sekitar 6.000-an kurang lebih. Kemudian hadis-hadis yang lain, tapi Imam Ahmad hafal 1 juta hadis, kata Abu Zur'ah Ar-Razi. 1 juta hadis. Beliau mengatakan ya, saya mempelajari kitab haid dan nifas itu bertahun-tahun. Karena susah sekali bagaimana cara kita harus berinteraksi kepada wanita. Ya. Kita bertanya bagaimana gini nanti ada pembahasan tentang istihadah, darah yang keluar terus-menerus, tidak berhenti warnanya. Nanti ada pembahasan warnanya kok tidak hitam ke hitam, kemudian darahnya kok tidak bau dan yang lainnya, itu pembahasan yang sangat sukar ya. Jadi kitab Thaharah itu ada 11 bab. Wallahu a'lam kapan selesainya. Yang jelas para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita mengharap ketika kita belajar satu kitab kita segera atau cepat-cepat khataman. Ya, biasa kalau cepat-cepat khataman itu nanti hasilnya tidak memuaskan. Ya, kalau ada pamflet, hadirilah pengajian ini, khatam 1 minggu atau 1 hari, ya, nggak ada faedahnya. Faedahnya orang yang sudah pelajari maka akan mengulang dengan cepat, ya.
Karena Allah Subhanahu wa taala sengaja menurunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur. Di antara faedahnya apa? Biar lebih melekat ke dada Nabi Muhammad SAW. Ya. Al-Qur'anul Karim, Allah sengaja tidak turunkan 30 juz langsung pada Nabi Muhammad. Karena faedahnya begitu besar. Begitu juga ilmu. Bahkan ada perkataan man ramal ilma jumlah zahaba anhu jumlah. Barang siapa yang pelajari ilmu sekaligus, maka dia akan hilang cepat. Berbeda orang yang pelajari ilmu agama bertahun-tahun, 6 tahun, 10 tahun, maka bisa ilmu tersebut melekat di dadanya. Berbeda orang yang baru lulus SMA, kemudian umurnya 18 tahun, dia mengharapkan menjadi ulama ketika umur 20 tahun, mustahil. Kecuali memang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan pada orang tersebut. Tapi faktanya tidak ada. Ya. Ta'allam falaisal mar'u yuladu 'aliman. Belajarlah, karena setiap insan, setiap manusia dikeluarkan dari rahim ibunya tidak dalam keadaan pintar. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, dari rahim ibu kita. La ta'lamuna syai'an. Kamu tidak mengetahui sesuatu apapun. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita, memberikan taufik kepada kita agar kita mampu ya memahami ilmu agama. Melihat kitab Thaharah ya, yang begitu panjang, ada 11 bab, dan nanti setiap babnya ada subbab ya, fasal. Ada al-faslul awal, al-faslul tsani, al-faslul tsalis, dan yang lain-lainnya. Intinya adalah jangan kita tergesa-gesa. Yang jelas kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ikhlas, Allah akan bantu kita. Kalau kita hanya ingin menghatamkan satu kitab, tidak ada faedahnya. Dan bahkan terkadang orang yang terburu-buru dia tidak mendapatkan sesuatu. Seorang penyair mengatakan qad yudrikul muta'anni ba'da hajatihi wa qad yakunu ma'al musta'jiliz zalal. Terkadang orang yang lambat, pelan-pelan ya, pelan-pelan itu akan mendapatkan hajahnya, kemauannya ya, sesuatu yang diinginkan dia akan tercapai. Wa qad yakunu ma'al musta'jiliz zalal. Terkadang orang yang tergesa-gesa malah tidak mendapatkan sesuatu. Ya, kita mau pergi belanja ke toko sini ya, ngebut langsung. Tiba-tiba terus tabrakan, meninggal dunia. Ya kan? Berbeda dengan orang yang bisa keluar pelan-pelan, ya, kanan kiri, ya. Terkadang orang tersebut mendapatkan sesuatu. Tentunya semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mulai saja. Yang pertama al-babu al-awwal al-miyah. Bab yang pertama pembahasan tentang air. Wa fihi tamhidun wa thalathatu fusul. Dan di dalam bab pertama itu terdapat pembukaan dan 3 fasal. Al-faslul awal, pembahasan yang pertama ya, aqsamul miyah wa ahkamuha. Macam-macam air dan hukum-hukum yang berkenaan tentang air. Akan kita bahas macam-macam air, ya, air yang kita gunakan dalam wudu itu ada macam-macamnya di kalangan para ulama, dan hukum-hukum yang berkaitan tentang air. Kemudian al-faslu tsani masailus syak wal ishtibah. Permasalahan ragu-ragu, wal ishtibah dan penyamaran. Asyak itu misalkan kita punya satu bejana. Zaman dahulu, zamannya Nabi belum ada keran ya. Makanya pembahasannya nanti bejana aniyah, bejana. Kalau sekarang ada keran. Ya. Bagaimana jika ada satu bejana, misalkan ember ya, atau panci atau yang lainnya. Kemudian satu bejana tadi kita ragu-ragu, apakah air tersebut suci ataukah terkena najis. Maka ini yang disebut dengan syak.
Jadi syak itu satu ember, satu bejana saja. Kemudian ishtibah itu kesamaran. Itu terdapat dua bejana. Ya, jadi perbedaan antara syakkun sama ishtibah apa? Syakkun itu satu bejana, kemudian ishtibah itu ada dua bejana. Misalkan ada dua bejana, ada dua panci, dua ember. Mana ini yang suci? Apakah yang kanan, apakah yang kiri? Nah, itu ishtibah, nanti kita akan bahas pada al-faslu tsani. Kemudian al-faslu tsalis tentang al-as'ar. Su'urun al-as'ar. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah pembahasan tentang bekas makanan atau minuman. Ya. Ketika ada orang minum disisakan setengah, terus kita datang haus banget. Bagaimana hukumnya kita meminum air tersebut? Ya, apakah airnya ini suci, apakah najis? Ya, atau misalkan kita punya kucing, kucingnya minum air minum kita, apakah air minum kita menjadi najis ataukah masih tetap suci sehingga kita bisa gunakan air tersebut untuk berwudu? Itu akan kita bahas pada fasal yang ketiga. Yang pertama tamhid, pembukaan yang pertama, awalan ta'rifut taharah, pengertian at-taharah. At-taharatu lughatan, taharah secara bahasa. Apa taharah secara bahasa? Bersuci dalam bahasa itu apa? An-nazahatu wan nadhafatu minal adnasi wal awsakh. An-nazahah dari kata nuzha, mensucikan. Ya, wan nadhafah, membersihkan, minal adnas, dari sesuatu yang kotor, wal awsakh, sama, ya. Jadi taharah bersuci itu apa? Tadi kan disebutkan kan ya di atas mimbar sama takmir kita Abu Aisyah hafizahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi beliau. Ya, disebutkan kitabut taharah. Karena kita nggak tahu taharah itu apa sih? Itu bahasa Arab yang artinya apa? Mensucikan atau membersihkan diri dari sesuatu yang kotor. Ya, kalau dari diri kita ada tinta, kita bersihkan, itu namanya apa? Taharah, bersuci. Ya, ketika baju kita ada kotoran, misalkan sambal atau saus, kita bersihkan, maka itu disebut apa? Taharah. Tapi secara lughatan, secara bahasa. Adapun taharah menurut istilah para ulama adalah raf'ul hadathi, mengangkat hadas. Mengangkat hadas. Hadas itu apa? Nanti kita akan bahas pada halaman yang ke-12. Hadas itu seperti hadas itu seperti apa? Kan ada dua ya, hadas besar maupun hadas kecil. Hadas itu seperti, kalau hadas kecil seperti buang air kecil, kemudian buang air besar, kemudian keluar angin, kentut, itu namanya hadas kecil. Kemudian ada juga hadas besar. Hadas besar itu sesuatu yang mewajibkan mandi besar seperti jima, hubungan suami istri, dan keluar air mani, mimpi basah, dan yang lainnya. Jadi tahar secara istilah para fuqaha adalah raf'ul hadas, mengangkat hadas. Ya, wa ma fi ma'nah, dan apa-apa yang sejenis seperti mengangkat hadas, wa zawalul khabath, dan menghilangkan najis. Ya. Jadi istilah sebagaimana kita telah ketahui pada pertemuan yang lalu, lughatan itu apa? Lingkarannya besar. Kalau istilah itu lingkarannya lebih kecil. Ya, lingkarannya lebih kecil. Kalau misalkan lingkaran yang besar itu diameternya 100, maka itu kita sebut dengan apa? Lughatan. Kemudian kalau istilahan itu misalkan diameternya cuma 50 cm, misalkan seperti itu. Jadi taharah secara istilah menghilangkan sesuatu yang bersifat hadas. Ya, karena seorang, ya, pada asalnya seorang itu bersih. Ya, ketika keluar hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, misalkan buang angin atau buang air kecil, ya, maka seolah orang tersebut digembok. Para ulama menjelaskan, kita bersuci ketika kita buang air besar,
Maka ibarat itu kita digembok, ya, gembok kunci seperti itu loh. Kita digembok. Ya. Kita bisa melepaskan gembok ini dengan cara apa? Ada dua cara, dengan cara berwudu atau mandi besar. Ya. Kapan berwudu? Jika hadas kecil, seperti yang kita sebutkan. Apabila seorang buang air kecil, buang air besar, kemudian kentut, maka itu semuanya apa? Bisa, gemboknya itu bisa dilepas dengan cara berwudu. Kemudian apabila dia hubungan suami istri atau tidur kemudian keluar air maninya, ya, maka bagaimana hukumnya? Dia orang tersebut digembok. Bagaimana cara menghilangkan gembok tersebut? Maka dengan cara apa? Mandi besar, yaitulah tahar secara istilah. Jadi menghilangkan sesuatu hadas wa ma fi ma'nah, atau yang serupa dengan menghilangkan hadas. Ya, contohnya seperti apa? Nanti akan datang. Contohnya seperti orang dia dalam keadaan suci, masih wudunya masih ada, belum batal, tapi dia mau wudu lagi, ya kan? Misalkan kita ini sudah wudu salat maghrib, nanti mau isya, kita belum batal, tapi kita mau wudu. Wudu yang kita mau gunakan sebelum salat isya, apakah bisa disebut taharah? Apakah bisa disebut kita bersuci? Padahal kita tidak apa? Tidak terkena najis, karena kita tidak berhadas, kita enggak hadas besar maupun hadas kecil. Tapi apakah disebut najis? Apakah disebut taharah secara istilah para fuqaha? Maka disebut. Makanya lafaz wa ma fi ma'na, dan apa-apa yang serupa dengan mengangkat, ya, hadas, itu juga disebut taharah secara istilah para fuqaha. Ya, jadi ketika kita berwudu walaupun belum batal, maka itu disebut taharah. Wa zawalul khabath, dan menghilangkan najis, ya, najis yang terkena pada badan kita atau najis yang terkena di baju, atau najis yang terkena pada tempat sholat kita, ya, kita bisa mensucikannya, dan itu disebut juga taharah. Kemudian di situ disebutkan Fattaharatu tutlaqu ala ma'nayain. Maka bersuci itu diitlakkan, ya, dua makna. Yang pertama zawalul khabath, hilangnya khabath. Apa itu khabath? Yaitu an-najasah, yaitu najis. Wal maqsudu minhu, yang dimaksud dengan zawalul khabath itu apa? Taharatul badani wath thawbi wal makani. Sucinya badan, sucinya anggota badan, dan sucinya baju atau celana, wal makan, dan tempat yang kita ingin sholat di situ. Maka itu yang dimaksud dengan zawalul khabath. Watsani raf'ul hadas. Yang kedua adalah mengangkat hadas. Wal maqsudu minhu at-taharatu bil wudu'i wal ghusli. Bersuci dengan cara wudu atau mandi besar. Kemudian apa yang dimaksud dengan wa ma fi ma'na? Wa huwa kullu taharatin, setiap bersuci, ya, la yahsulu biha raf'ul hadas, yang tidak menghasilkan pengangkatan hadas. Ya, sama seperti tadi, ya, kita udah wudu salat maghrib tapi kita mau wudu salat isya, maka itu juga disebut taharah. Aw la takunu an hadatsin, atau tidak ada sama sekali hadas. Contohnya situ kataharati man bihi salasul baul. Ya, taharahnya atau bersucinya orang yang terkena penyakit salasul baul. Jadi kencing tapi keluarnya sedikit-sedikit. Kan ada, ya, beberapa orang Allah Subhanahu wa taala uji orang tersebut dengan keluar air kencing tapi sedikit-sedikit keluar, dikit-dikit keluar, dikit-dikit keluar. Bagaimana hukumnya? Nah, itu bagaimana? Maka boleh bersuci, ya, dan itu dianggap sah wudunya. Karena bagaimana lagi, ya, ya, sama seperti istihadah, darah istihadah, keluar darah, bukan darah haid tapi darah biasa, tapi keluar, ya, darah nyakit.
Maka kalau keluar terus, maka kita harus berusaha biar darahnya tidak jatuh. Kemudian kita tetap berwudu dan wudunya sah. Au tajdidil wudu, atau memperbaharui wudu. Ya, kita sudah wudu, tapi 1 jam setelahnya kita belum batal dan wudu lagi, maka itu disebut toharoh juga. Wa ghuslil yadain ba'dal qiyami min naumil lail, dan mencuci kedua tangan setelah bangun dari tidur malam. Wallahu taala alam, billahi taufiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.